Sejak kecil mengalami masa-masa bullying yang sulit dilupakan. Kata-kata negatif yang keluar dari mulut mereka telah banyak mempengaruhi pola pikirku. Dengan alasan sederhana, karena aku dipandang sebagai sosok yang berbeda, berani maju untuk membawa perubahan dan dianggap terlalu baik oleh orang-orang di sekitarku. Memuncak saat di bangku SMP, aku alami kejamnya dunia. Tapi aku percaya bahwa masih banyak orang baik di luar sana. Aku percaya bahwa mental capacity, mentality, dan empathy harus tumbuh di diri kita. Akhirnya, I decided to raise the voice for the voiceless dengan berkontribusi positif di masyarakat, sekaligus meningkatkan value diri dalam pendidikan dan berbagai kegiatan dan lomba dari tingkat kecamatan hingga internasional. Aktif di organisasi, menjadi siswa berprestasi, dan mengikuti pertukaran pelajar saat SMP di Malaysia dan SMA di Australia demi menambah values dan international exposure. Walaupun ranking 1 dan alhamdulillah hampir semua nilai sangat memadai disertai berbagai macam kejuaraan, pulang ke rumah selalu jam 2 pagi karena belajar, ikut bimbel, dan memberikan pengajaran gratis, semua kerja keras dilakukan. Meskipun di tengah jalan impianku berkuliah di kedokteran pupus, aku tetap berprestasi dan berkontribusi kepada masyarakat. Allah beri jalan lain untuk berkuliah di Presiden University untuk mengambil jurusan hubungan internasional. Meskipun dengan kendala finansial karena papa baru saja pensiun, aku kuliah sambil bekerja part-time. Menjadi MC wedding dan singer, agen MLM dan asuransi, ikut lomba sana-sini dan tutor demi biaya hidup selama berkuliah. Dan lagi, tak semuanya mulus. 3 tahun aku berkuliah masih dipenuhi olokan dan makian, namun alhamdulillah masih dikuatkan oleh support system yang selalu ada buatku. Pada tahun 2018, aku menemukan program beasiswa magang dan kuliah di Belanda. Tapi bagaimana dengan biaya hidup? Aku cari sendiri, di mana tidak punya kenalan dan koneksi. Tapi Allah selalu baik, selalu kasih tunjuk jalan untuk dipertemukan orang-orang baik. Akhirnya aku kirim proposal dan surat pengajuan sponsorship serta beasiswa melalui Kemenpora, CSR berbagai macam perusahaan dan kampus. Namun tidak ada hasilnya. Aku berbohong ke orang tua dan keluarga bahwa semua baik-baik saja. Berangkat dengan hanya membawa 300 euro, tidak punya rumah dan kerja. Namun alhamdulillah ada sahabat di sana dan menumpang selama 2 minggu di lantai. Hari pertama dapat kerja magang di perusahaan pendidikan, namun jauh di beda kota dengan jarak tempuh 55 km. Gak punya uang, jadi gak bisa pakai kereta ataupun bis. Alhamdulillah dapat sepeda gratis dari sahabat dan tetangga. Aku bersepeda untuk kuliah dan kerja hampir 4 jam setiap harinya, pulang pergi menggunakan sepeda. Meskipun harus bolak-balik sejauh kurang lebih 55 km setiap harinya, aku tidak menyerah. Sepulang ke Indonesia, alhamdulillah lulus dengan cum laude dengan IPK 3,85 dan penghargaan Most Outstanding Student, keliling Indonesia dari Sumatera hingga Papua untuk memotivasi pelajar-pelajar Indonesia mengenai lifelong learning, living on purpose, dan juga pembelajaran bahasa Inggris. Sambil bekerja dan mempersiapkan diri untuk S2, aku tetap aktif dalam berbagai macam program, nasional hingga internasional, dan mendapatkan penghargaan pemuda inspiratif dari Kemenpora. Tahun 2020, aku banting setir dan meninggalkan pekerjaan korporat untuk debut di sebuah boyband. Namun karena pandemi, kegiatan terhambat dan aku kembali fokus untuk mengejar kesempatan S2-ku. Tahun yang sama menjadi waktu terberatku, karena Mami menghembuskan nafas terakhirnya. Hidup dan duniaku pun terpecah belah dan hilang tak berarah. Namun aku yakinkan diri untuk tetap membuat Mami bangga meski sudah beristirahat tenang. Pada tahun 2022, aku keterima di Columbia University dengan beasiswa LPDP. Namun saat persiapannya, uang udah gak punya. Harus mempersiapkan kebutuhan visa, dana deposit, dana housing, dan lain-lain. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena ini keinginanku untuk S2, aku gak mau membebani keluarga. Berjuang lagi sampai akhirnya visa pun ditolak. Kena administrative processing dan akhirnya jadi terhambat untuk berangkat ke Amerika kurang lebih 43 hari delay. Aku skip orientasi dan kelas berminggu-minggu. Meskipun banyak rintangan, tapi alhamdulillah aku bersyukur bisa mewujudkan mimpiku untuk kuliah di Amerika. Bukan tanpa hambatan,
tetapi aku berhasil meraih berbagai macam prestasi di Columbia University New York. Menjadi presiden BEM yang memimpin lebih dari 1.500 mahasiswa dari berbagai macam negara. Membuat kebijakan di berbagai macam sektor, kerja bersama banyak stakeholder termasuk dekan. Meraih IP 3,89, lalu menjadi research assistant dan student scholar di Institute of Global Politics, dan menjadi presiden ASEAN Korea Frontier Forum, serta dapat menyuarakan suara pemuda Indonesia di UN ICOSOC Youth Forum, menjadi kandidat student leader advisor di Columbia University, dan menjalani studi di Stanford University. Masya Allah, Alhamdulillah, pada tahun 2023, aku dan teman-teman pun membangun yayasan non-profit untuk memberikan dampak pada pendidikan, pembangunan manusia, dan pemberdayaan pemuda-pemudi Indonesia melalui Yayasan Dharma Nagara Mandaya Indonesia atau Danaya. Awal tahun ini bisa mencapai salah satu mimpi juga untuk keliling benua dengan tujuan studi atau pendidikan, dan akhirnya ke benua Afrika, negara Ghana untuk final capstone project. New York, awal tahun 2024. Sesaat setelah aku kembali dari Ghana, benua kelima dan terakhir yang aku jejaki. Aku kembali termenung, memandang langkah yang telah ku tempuh. Perjalanan hidup yang memberikan aneka warna. Ada banyak mimpi yang telah kuraih, namun masih banyak mimpi di depan sana. Aku tersenyum, betapa baiknya semua keadaan. Saat sulit bersabar, saat mudah bersyukur. Terima kasih Allah untuk setiap helaan nafas di hampir 27 tahun usiaku. Terima kasih telah banyak menunda kesenangan demi hal-hal baik di depan sana. Hidup tidak pernah ada yang tahu akan seperti apa. Terpaan hidup dan keajaiban pun tidak ada yang pernah tahu seperti apa. Terpenting kita harus banyak bersyukur, berdoa, ikhtiar, tawakal, banyak berbuat baik kepada sesama dan jangan menyerah. Dan juga selalu percaya sama diri untuk terus berani mengambil langkah dan resiko. Ingat juga, jangan pernah bandingkan diri kita sama orang lain ya. Fokus ke depan. Semangat buat semuanya.